sedang tidak sibuk ya ini ya? Iya, ini tidak sibuk karena lagi ngajar olahraga. Terima kasih, saya minta waktunya sebentar. Bisa ya Bu ya? Iya, silahkan. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya Bu ya. Nah, tentang bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Arum. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Arum nanti dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Arum yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nah, di sini nanti kita santai saja ya Bu, nggak usah sepaneng. Nah, kita ngobrol-ngobrol saja. Nanti Bu Arum bisa bercerita tentang kelasnya Bu Arum. Kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Arum untuk melaksanakan pembelajaran nanti yang akan kita lakukan di kelasnya Bu Arum. Kalau menurut Bu Arum nih sebenarnya apa yang Bu Arum harapkan dari kegiatan ini? Kalau dari kegiatan ini saya harapkan saya bisa berbicara dengan Bu Erna, bertukar pendapat, bisa mendapat saran biar pembelajaran saya lebih baik daripada sebelumnya. Oke, jadi Bu Arum mengharapkan kita nanti bisa saling tukar informasi, sharing ya Bu ya, tentang pembelajaran nanti. Semoga nanti saya sendiri bisa membantu Bu Arum dalam melaksanakan pembelajaran dan semoga Bu Arum tidak merasa terbebani. Tidak terbebani ya Bu ya? Tidak. Nah, kalau boleh saya tahu nih, Bu Arum nanti akan mengambil pelajaran apa? Besok saya akan mengambil pelajaran tentang IPS. Temanya tentang kebutuhan, jadi tentang kebutuhan anak-anak yang pokok, tersier, kemudian sekunder. Berarti nanti akan pembelajarannya tentang kebutuhan yang terdiri dari tersier, sekunder, kayak gitu dan pokok itu ya Bu ya. Oke, jadi Bu Arum melakukan pembelajaran IPS yaitu tentang kebutuhan. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya yang pertama, anak itu bisa memetakan antara kebutuhan sama keinginan. Kemudian yang kedua bisa memetakan antara keinginan yang mendesak dan tidak mendesak. Kemudian yang ketiga tujuannya bisa merealisasikan kebutuhan yang mana yang pokok, mana yang sekunder ataupun tersier. Berarti ada 3 tujuan. Yang pertama itu bisa anak tuh bisa tahu mana yang namanya kebutuhan dan keinginan ya Bu. Yang kedua tadi Bisa memetakan kebutuhan terus merealisasikan juga kebutuhan pokok, sekunder dan tersier. Nah, di sini Bu Arum tentunya sudah melakukan beberapa persiapan terkait tentang pembelajaran yang akan Bu Arum lakukan. Nah, kira-kira nih apa saja persiapan yang sudah Bu Arum lakukan? Untuk persiapan untuk besok pagi mengajar, saya sudah menyiapkan MPP, terus ada evaluasinya, ada LKPD-nya, kemudian ada bahan ajar juga medianya. Wah, sudah lengkap sekali ya Bu ya. Sudah perangkat pembelajarannya itu sudah ada RPP-nya, media, LKPD, alat evaluasi dan bahan ajarnya. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Bu Arum anggap merasa sulit menyampaikan kepada anaknya. Nah, si anak ini atau murid ini tuh sulit menangkap seperti apa yang Bu Arum sampaikan kemarin ya, ketika dijelaskan anak itu ada yang memang sulit menangkap materi. Nah, dari sini berkaitan dengan ini apa ya Bu Arum yang dirasakan? Biasanya dalam pembelajaran memang ada anak yang berbeda-beda dari gaya belajarnya, ada yang sudah lancar membaca, ada yang cara belajarnya kadang ada juga yang lari-larian, ada juga yang dia bisa melihat video, ada juga yang ingin langsung praktek saja daripada
melihat gambar. Kemudian ada juga yang sudah lancar membaca, ada juga yang masih mengeja, itu ada 1-2 anak. Ini kelas 4 ya Bu, berarti Bu Arum sudah menyampaikan tadi bahwa berarti di sini tuh kesiapan belajar siswa ya Bu ya, terus gaya belajar siswa juga yang berbeda-beda. Nah, Bu Arum sudah melihat ada murid yang kemampuannya menangkap pembelajarannya itu ada yang cepat, ada yang sedang, dan bahkan ada yang memang butuh perlakuan khusus ya Bu ya. Terus Bu Arum kan sudah mengidentifikasi juga kemarin, sudah disampaikan ke saya, mengidentifikasi gaya belajar muridnya. Nah, ada yang audio visual kayak gitu ya Bu ya. Dari kemampuan murid yang berbeda-beda ini, tentunya Bu Arum punya strategi pembelajaran nih, atau metode pembelajaran yang akan Bu Arum gunakan terkait pelajaran IPS tentang kebutuhanku tadi. Nah, Bu Arum bisa ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Bu Arum lakukan nanti. Berhubung murid saya itu kan beragam, ada yang visual, audio visual, ada yang kinestetik, juga auditori. Jadi saya sudah menyiapkan ada video, ada artikel, kemudian juga PowerPoint, dan menyiapkan lembar kerja. Lembar kerjanya nanti berbeda-beda, ada yang nanti membuat mind mapping, kemudian ada yang suka bernyanyi, dari tema kebutuhan nanti dibuat nyanyian, sepertinya dia kan suka menyanyi. Kemudian juga nanti ada yang di kayak buat presentasi, di gambar-gambar terus dikelompokkan, tapi dia menjelaskan ke temannya. Ada yang suka tampil seperti itu. Kemudian yang mungkin anak yang masih kurang bisa membantu temannya untuk menyelesaikan nanti LKPD-nya. Yang berarti anak yang memang sudah bisa nanti membantu anak yang belum bisa kayak gitu. Berarti Bu Arum ini sudah mengetahui bagaimana pembelajaran yang akan nanti dilaksanakan. Bagus sekali Bu Arum sudah kreatif dengan adanya beberapa materi yang akan disampaikan melalui tadi ada video, ada PowerPoint, dan ada bahan ajarnya juga yang lain ya Bu ya. Bu Arum sudah sangat mempersiapkan pembelajaran menggunakan berbagai macam, dan untuk nanti hasil produknya juga sudah Bu Arum petakan. Ada murid yang memang suka dengan nyanyian, suka dengan dia suka keterampilan atau suka aktif bergerak begitu ya Bu ya. Nah, berarti di sini saya juga sudah melihat Bu Arum melakukan persiapan terkait kebutuhan belajar juga, gaya belajar juga. Nah, terkait dengan apa yang sudah Bu Arum siapkan, pasti ada beberapa hal yang masih kurang atau kendala yang dihadapi Bu Arum. Kira-kira hal yang masih kurang itu apa? Iya, ini kan saya juga masih belajar, saya juga baru tahu, diberitahu sama Bu Erna, jadi saya akan melengkapi pelan-pelan. Ya masih mungkin cara mengajar atau perangkat pembelajarannya nanti masih kurang sempurna. Jadi ada beberapa perangkat yang kadang saya masih belum bisa dan saya akan melengkapinya. Berarti Bu Arum sudah tahu apa kekurangannya. Bu Arum mulai kapan nih mau melengkapi yang kurang-kurang tadi? Ya setelah ini saya akan melengkapinya. Bu Arum jika nanti memerlukan bantuan nih, siapa yang diharapkan Bu Arum bisa membantu? Ya bisa guru-guru lain yang ada di sekolah ini. Mungkin Bu Erna juga bisa membantu saya. Insya Allah nanti saya akan bantu. Kita sama-sama belajar. Saya di sini juga tidak mau menggurui Bu Arum. Saya juga belajar tentang pembelajaran ini. Nanti kita sama-sama belajar lebih mendalam ya Bu ya. Nah, tadi kan Bu Arum kan sudah menceritakan bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan Bu Arum.
strategi pembelajarannya apa juga sudah disampaikan, medianya apa juga sudah disampaikan, terus kegiatan anaknya nanti apa juga sudah disampaikan. Tentunya dari proses pembelajaran ini dari Bu Arum sendiri nih ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini tadi sudah saya sampaikan di awal ya, itu kan mengenai tentang pengembangan diri Bu Arum dan kegiatan supervisi akademik. Coba nih saya pengen tahu Bu Arum tolong nanti bisa menyampaikan kira-kira nanti yang bisa saya bantu berkaitan dengan arah pengembangan apa ya Bu ya. Nah, Bu Arum itu ingin meningkatkan apa? Di sini saya tuh mau meningkatkan kemampuan menyampaikan materi ke murid, apalagi murid itu kan beragam, ada yang tadi gaya belajarnya sudah berbeda-beda, supaya tuh materinya itu yang ditangkap oleh murid itu lebih cepat ditangkap sesuai dengan kemampuannya dan gaya belajarnya. Jadi pembelajarannya bisa meaningful learning atau pembelajaran bermakna. Jadi keberagaman murid yang saya ingin mengembangkan adalah tentang kemampuan sosial emosional pada muridnya. Ya, di sini berarti saya menangkap Bu Arum ini pertama ingin mengembangkan kemampuan mengajar ya. Kemudian yang kedua, Bu Arum juga ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional. Nah, dalam menghadapi keberagaman muridnya Bu Arum tadi yang sudah disampaikan Bu Arum bahwa murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Memang Bu, kadang saya sendiri pun di sini juga terpancing emosinya ketika ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Itu hal yang lumrah ya Bu ya. Nah, berarti kita nanti sama-sama belajar tentang kemampuan sosial emosional ini. Oke Bu Arum, bagus sekali. Nah, terkait dengan kompetensi yang ingin Bu Arum kembangkan, pasti ada strategi. Bagaimana strategi dalam diri Bu Arum untuk mencapai kompetensi tersebut? Tentunya ya mempersiapkan perangkat pembelajarannya yang lebih baik lagi, yang lebih sesuai dengan media tentunya. Medianya juga membuat siswa itu lebih semangat belajar dan antusias pengen tahu tentang materi itu, biar supaya siswa itu lebih banyak belajar dengan teman-temannya. Bisa, kalau mungkin anak-anak itu kan cenderung lebih jelas ke teman-temannya kadang daripada ke gurunya. Kalau ke guru kadang cenderung agak takut, ada rasa takut. Nanti saya akan belajar kepada teman-teman guru juga dan juga kepada Bu Erna tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran emosional tadi, sosial emosional tadi. Ya, Bu Arum, kita nanti kalau bisa kita satu kantor itu berkolaborasi untuk pembelajaran berdiferensi itu yang seperti apa kita belajar bersama-sama. Nah, nanti saya sebisa saya juga akan membantu jika memang dibutuhkan Bu Arum. Nah, nanti setelah ini kita observasi di kelasnya Bu Arum, dan setelah observasi kita lakukan ngobrol lagi Bu ya tentang pasca observasi nanti apa yang harus diperbaiki dan apa yang sudah baik. Semoga nanti Bu Arum bisa lancar menerapkan strategi pembelajaran yang sudah Bu Arum siapkan. Kemudian nanti setelah observasi kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bu Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian langsung
belajar. Jadi kesimpulannya